Buah ranum sungguh menggoda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Halo kawan diklat, perkenalkan nama saya Hani. Saya ingin menyapa adik-adik calon pegawai negeri sipil yang mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan tahun 2021. Seperti yang sudah adik-adik ketahui, tujuan dari pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil adalah membentuk karakter adik-adik sekalian sebagai pegawai negeri sipil. Untuk karakter seperti apa, adik-adik bisa langsung membaca di Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021. Lalu, untuk apa saya ingin menyapa adik-adik pada hari ini? Saya ingin sedikit membahas mengenai tantangan adik-adik sebagai generasi milenial sebagai new entry di dalam pemerintahan. Mengapa hal ini menjadi isu penting? Generasi milenial adalah generasi yang dianggap berbeda dari generasi sebelumnya. Berdasarkan sharing experience juga studi literasi, generasi milenial yang berada di pemerintahan maupun di dalam organisasi lainnya dinilai bahwa mereka cenderung kurang peduli dengan lingkungan sosial. Jadi cenderung cuek seperti itu ya. Kemudian mereka dinilai memilih-milih pekerjaan dan tentunya ada penilaian bahwa mereka kurang respect dengan orang lain. Semoga bahasan kali ini bermanfaat bagi adik-adik untuk menerima dan diterima di dalam pemerintahan untuk nantinya bisa bekerja secara profesional dan penuh etika. Di sini saya akan membahas dua hal. Yang pertama adalah karakteristik generasi milenial dan yang kedua adalah tips agar adik-adik menjadi ASN milenial yang profesional dan beretika. Sebelumnya adik-adik sudah tahu belum moto Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dalam mencetak SDM transportasi? Yap, betul sekali. Moto BPSDM Perhubungan adalah Guna Wisista, Mimpuna Sista Cara. Artinya diharapkan semua alumni pelatihan di bawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai fisik yang prima, kemudian profesional dalam bekerja, dan tentunya beretika. Berdasarkan moto tadi, ternyata ada gap loh antara harapan juga realita bagaimana anak-anak milenial ini bekerja, terutama dalam masalah etika. Saya sendiri paham bahwa adik-adik sudah mempunyai nilai-nilai etika yang dipegang dalam keseharian. Cuma mungkin belum dimanifestasikan dalam perbuatan sehingga akhirnya terkesan ada problem etika di dalam diri adik-adik. Sebelum kita membahas mengenai karakteristik, kita akan membahas sedikit terlebih dahulu siapa dan apa generasi milenial itu. Generasi milenial atau biasa disebut dengan generasi Y adalah generasi yang lahir sesudah generasi X. Mereka yang lahir pada tahun 1980-an sampai dengan mereka yang lahir pada tahun 2000-an. Itu kita sebut dengan generasi milenial. Di Indonesia sendiri dari 255 juta penduduk yang tercatat, 81 jutanya atau hampir 30%-nya adalah generasi milenial loh. Kembali lagi ke poin yang pertama tadi ya, pokok bahasan mengenai karakteristik yang merupakan tantangan generasi milenial. Ya namanya juga tantangan ya, jadi akan terkait karakteristik yang dilihat dari sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau dilihat dari ayam dan kerupuknya, itu namanya rantangan. Yuk kita lihat karakteristik generasi milenial yang pertama, yaitu mereka cepat beradaptasi dengan teknologi yang baru. Cepat adalah potensi utama yang dimiliki oleh generasi milenial. Mereka bisa banget menggunakan teknologi di dalam mendukung pekerjaannya. Pun ketika ada teknologi yang baru, mereka akan cepat beradaptasi untuk mengimplementasikan teknologi tersebut. Yang kedua adalah out of the box, kemudian penuh kreativitas dan inovatif. Generasi milenial ini punya banyak pengetahuan hasil dari innovation shopping atau belanja inovasi di internet.
Jadi mereka punya banyak referensi untuk berpikir out of the box, kemudian bisa berpikir kreatif dan dituangkan dalam sebuah inovasi. Nah, karakteristik yang ketiga adalah optimis. Generasi milenial mempunyai sikap positif terhadap keberhasilan. Mereka yakin bahwa mereka mampu meraih sesuatu. Jika memang adik-adik mampu, berarti you are on the right track. Tetapi jika adik-adik hanya merasa mampu, ini akan jadi bumerang loh untuk penilaian orang lain bahwa adik-adik itu overconfidence. Yang keempat adalah idealis. Nah, adik-adik milenial ini punya standar dalam berbagai hal, namun kadang lupa dengan apa yang ada di sekitar, atau mungkin bisa dikatakan idealis tapi kurang realistis. Yang kelima adalah individualis. Generasi milenial terkesan individualis karena sebenarnya mereka punya kebutuhan untuk eksistensi yang tinggi. Mereka ingin dianggap bahwa mereka mampu. That's why ada istilah lain dari generasi milenial ini adalah me generation. Nah, dalam implementasinya, millennials ini sering bekerja sendiri. Kalau bahasa gaulnya mungkin kekepin pekerjaan gitu ya. Karena mereka ingin menunjukkan kemampuannya. Padahal mungkin di dalam organisasi ataupun pemerintahan, kerjasama itu pasti diperlukan. Nah, yang keenam adalah mencari pekerjaan yang sesuai passion. Nah, ini menarik nih. Generasi milenial tahu passionnya di mana dan kemudian ingin bekerja di bidang apa. Nggak heran sih mereka berpikir seperti ini karena menurut mereka bekerja sesuai passion itu bagian dari life goals. Betul tidak? Nah, efeknya kadang-kadang ketika mereka bekerja, ketika tidak sesuai bidangnya mereka kurang suka. Mereka kurang tune in di dalam pekerjaan tersebut. Nah, karakteristik yang ketujuh adalah mereka mudah sekali bosan karena mereka kurang suka dengan proses. Kita pasti sudah tahu ya bahwa generasi milenial sudah terbiasa dengan sesuatu yang instan. Mereka dimanjakan dengan adanya teknologi sehingga membentuk mindset bahwa di dalam diri mereka bahwa segalanya harus cepat dan mudah. Nah, jika mereka berada pada situasi yang tidak cepat, tidak mudah itu tadi, mereka akan lebih cenderung cepat bosan dan mungkin bisa lari dari situasi tersebut. Karakteristik yang kedelapan adalah mereka tidak suka aturan yang tidak sesuai dengan preferensinya. Karakteristik generasi milenial yang menonjol itu adalah bebas. Nah, bebas di sini bukan berarti mereka tidak suka aturan, tetapi generasi milenial punya preferensi terhadap aturan tersebut. Nah, padahal seperti yang kita ketahui ya, jika di dalam pemerintahan aturan itu sifatnya mutlak dan mengikat. Bagi mereka yang tidak bisa menyesuaikan, pastinya mereka akan demotivasi, kemudian bisa leave dari organisasi tersebut. Nah, karakteristik yang terakhir adalah silent generation. Apa ini silent generation? Nah, generasi milenial ini sudah terbiasa bekerja dan berinteraksi dengan orang lain dengan menggunakan gadget atau gawai. Nah, hal ini menjelaskan bahwa generasi milenial itu terkesan enggan dan malas untuk berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Jadi ketika mereka tidak disapa, mereka tidak akan menyapa terlebih dahulu. Padahal jika kita berada di sebuah kantor, menyapa orang lain itu hukumnya wajib loh guys. Nah, kawan diklat, sudah kita bahas 9 karakteristik yang menjadi tantangan generasi milenial sebagai new entry di dalam pemerintahan. Baik kawan diklat milenial, sekarang kita masuk ke poin pembahasan yang kedua. Saya akan memberikan tips agar adik-adik milenial ini menjadi ASN yang profesional dan juga beretika. Yang pertama adalah berpikir kritis. Nah, berpikir kritis di sini adik-adik diharapkan peka terhadap kondisi di dalam lingkungan. Apakah itu menjadi sebuah masalah ataupun sebuah kebutuhan. Nah, tentu saja berpikir kritis ini tujuannya adalah menemukan solusi yang membangun. Solusi yang membangun didapatkan dari adik-adik berpikir dengan menggunakan akal, logika,
terhadap semua elemen yang berada pada situasi tersebut, kemudian sampai pada solusi yang terbaik. Nah, kunci dari berpikir kritis ini adalah adik-adik peka terhadap semua hal dan kemudian adik-adik sabar dalam menimbang sumber dan akibatnya. Tidak hanya bagi adik-adik sendiri, tetapi juga bagi orang lain ataupun organisasi. Nah, yang kedua adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini adalah tentang kerjasama. Adik-adik cobalah untuk membuka ruang-ruang kolaborasi bersama semua rekan kerja Anda. Ini bukan soal diajak ataupun mengajak, tetapi apa yang akan adik-adik hasilkan bersama dengan orang lain. Hayo, ingat gak rayuan adik-adik ke pasangan waktu itu? Berdua lebih baik ya, ECE. Nah, yang ketiga adalah biasakan berinteraksi dengan real person. Real person yang saya maksud di sini adalah kepada semua orang yang kita temui di depan mata kita. Jadi ketika kita bertemu dengan orang secara langsung, cobalah untuk tersenyum terlebih dahulu. Jika sudah bisa, adik-adik bisa mencoba next level seperti menyapa, kemudian ataupun bisa menanyakan kabar. Nah, hal ini secara tidak sadar bisa meningkatkan respect kita terhadap orang lain. Juga otomatis meningkatkan penilaian orang lain terhadap diri kita. Yang keempat adalah buatlah visi yang realistis. Tadi kita sudah bahas ya, life goals. Nah, sekarang set kembali visi yang sesuai dengan life goals Anda, yang disesuaikan juga dengan identitas Anda sebagai ASN. Nah, itu tadi 4 tips dari saya. Semoga bermanfaat bagi adik-adik untuk menjaga attitude kita di dalam lingkungan pekerjaan. Ternyata benar juga apa yang dikatakan Om Zig Ziglar, bahwa your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Jadi yang membuat adik-adik bernilai itu tidak melulu soal kecerdasan ataupun kemampuan, tapi lebih daripada itu, yaitu attitude dan perilaku di dalam kehidupan. Semoga apa yang sudah kita bahas pada hari ini mengenai tantangan adik-adik sebagai generasi milenial, sebagai new entry di dalam pemerintahan bisa bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Dan pastinya saya sangat berharap millennials ini akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia masa depan. Demikianlah pembahasan mengenai tantangan generasi milenial sebagai new entry di dalam pemerintahan. Dan selamat kepada adik-adik milenial untuk menjadi ASN milenial yang profesional cara kerjanya dan beretika dalam bersikap. Saya Hani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.